Lalu saya minimize lagi. Oke, kali saya. Semoga teman-teman tidak trauma lihat naga biru ini. Saya lihat IP saya dulu ya. If config. Oke teman-teman, ini IP komputer saya, komputer korban ya, korban. Lalu saya jalankan di sini if config. Ini IP komputer penyerang mana? IP komputer penyerang. Sebentar, kok kepotong? Mana komputer penyerangnya ini? View, zoom out. Nah, view zoom out. Taruh, kok ada IP-nya? Ntar ya, disconnect dulu. Connect lagi. Clear. If config. Nah ini sorry, baru muncul ya. Jadi view, edit, zoom in, edit, zoom in, edit, zoom in. Ini dia. Oke, ya teman-teman. Kemarin kayaknya ada yang masalah juga, IP-nya beda, jadi saya sudah jawab di WA-nya ya. Ini IP korbannya 172.22.18.116 korban ya, OS utama laptop saya. Kali 172.22.18.152 ini IP penyerangnya. Sip, dah clear sampai sini. Lalu saya new tab, saya jalankan telnet. Saya zoom in lagi biar jelas ya. Wih, jadi gede. Nah, view zoom in. View zoom in. Saya jalankan telnet tank. Nah, dah. Ya, telnet jalan di komputer korban. Ya, udah running nih telnetnya. Lalu di sini saya new tab, tapi sebentar. Saya jalanin wireshark harus. Wireshark. Nah, di wireshark saya cukup double klik aja ETH0. Tank wireshark sudah memantau seluruh paket yang lalu lalang di ruang dosen 2 kampus Timik Stikom Indonesia. Ya, termasuk kalau Nesa buka yang aneh-aneh, kalau dia connect pakai WiFi sticky kelihatan di sini sekarang. Ya, saya hanya perlu tahu Nesa IP laptopnya berapa. Ya, lalu paket Nesa akan muncul semua di sini. Ya, besok kalau kamu WiFi-an di sebelah saya, hati-hati. Tanya dulu saya, Pak lagi buka wireshark apa enggak gitu ya. Ya, jadi ini contohnya. Ya, kita baru ngomong berapa detik sudah ada 400 sekian paket yang lalu lalang di jaringan ruang dosen 2 kampus Tiki. Oke, clear. Ini IP komputer laptop yang connect di sini dan apa yang mereka lakukan bisa dilihat. Saya sebentar, saya kecilin wireshark-nya. File, new tab. Oke ya. Lalu saya akan connect ke sini, pakai telnet. Jadi seolah-olah saya mau login ke komputer ini. Ya, mau login ke komputer ini. Atau nanti ada komputer lain yang login ke komputer ini. Tapi karena saya tidak punya komputer lagi, cuma punyanya 2, saya juga demoin di sini. Jadi saya demoin di sini aja. Ya, anggaplah ini kok bukan komputer penyerang. Anggap ini bukan komputer penyerang, anggap ini adalah komputer lain yang mau ngonek ke sini. Ya. Jadi saya contohkan telnet 172, sini. Oke, IP-nya adalah gede banget. Waduh. Zoom out. Nah, ini ya. Anggap ini adalah komputer lain ya. Komputer bukan korban, bukan penyerang. Ini komputer lain yang mau connect ke sini gitu ya. Anggapnya kayak gitu ya. Telnet 172.22.18.116. Nah, perlu diperhatikan, ini sekarang saya berada di username Kali dan nama komputernya Kali ya, sama-sama Kali. Saya enter. Saya login, anggap saya login sekarang ini adalah komputer lain. Anggap saya komputer lain, bukan penyerang. Ya, anggap saya orang lain. Saya pengen login ke komputer ini untuk nge-remote gitu misalnya. Saya login, saya ketik Andika, passwordnya. Oke, saya sudah terkoneksi dengan telnet. Lihatnya di sini. Ya, yang tadi awalnya adalah Kali dan Kali berubah jadi Andika@asus. Ini Andika@asus sama seperti di komputer yang ini. Ya, tadi awalnya adalah Kali@Kali, sekarang jadi Andika@asus. Saya kalau ketik dir di sini, munculnya adalah ini folder di laptop saya.
Saya kalau ketik di sini munculnya sama. Ya, munculnya sama. Artinya apa? Saya sudah meremote komputer ini. Ya, saya sudah meremote komputer ini yang sebelah kiri dengan username dan password yang tadi dipakai. Ada orang lain yang melakukan remote gitu misalnya. Oke. Sekarang saya balik ke Wireshark. Nah, setelah kejadian tadi saya ini minimize ya. Setelah kejadian tadi, saya balik ke Wireshark, saya stop analyze. Ya, jadi dia berhenti. Saya tadi buka Wireshark berapa menit aja sudah ada 3000 paket ya. Lalu saya bisa find di sini. Saya find telnet. Find. Nah, muncul. Jadi muncul paket yang namanya telnet. Ya, menggunakan protokol telnet ini ke IP ini. Ya. 116 adalah IP korban. Ya. Source IP komputer ini, destination komputer korban menggunakan protokol telnet. Ini saya klik kanan, follow TCP stream. Saya dapat username dan passwordnya. Jadi untuk login ke komputer korban, komputer yang tadi pakainya ini, ya, lalu pakai passwordnya kayak gini. Lalu di sini juga bisa saya lihat apa yang dilakukan setelah login. Jadi setelah login menggunakan Andika dan 1 sampai 6, ya, ternyata si pengguna mengetik dir untuk melihat isi folder ini. Nah, jadi udah dapat bonus. Selain dapat username dan password, ya, si penyerang juga dapat isi folder dari komputer korban, dapat ngintip. Ya, walaupun cuma bisa lihat aja. Oke? Kayak gitu kira-kira, gampang ya? Jauh lebih gampang dari DVWA. Jadi ini contoh gimana orang bisa nakal itu ngeretas di jaringan lokal. Ya. Jadi simulasinya kayak gitu. Jadi bisa dapat username dan password, lalu bisa dapat apa yang dilakukan setelah login. Login pakai ini, yang dilakukan adalah ngetik directory, lalu ini adalah yang muncul. Oke, clear ya. Semoga jelas. Nanti bisa tonton ulang videonya kalau kurang jelas. Ini saya quit aja. Quit lagi.